Hello everyone, welcome back to my channel. So, here I will review a little of the film entitled Atonement. This film set in the 1930s to 1940s stars Keira Knightley and James McAvoy, which led to this film being nominated for Oscars in 7 categories including Best Pictures. Atonement is a romantic film set in the war which was adapted from the novel by Ian McEwan, which was published in 2001. Its premiere at the Vancouver International Film Festival and Venice International Film Festival made Joy Wright and youngest director whose film opened the film festival in Venice at the age of 35 years. This film then received many awards from world film festivals, including the Oscars. Awal cerita bermula di dalam sebuah kamar besar yang indah. Di sana terdapat seorang anak kecil yang sedang fokus membuat naskah drama. Anak kecil itu bernama Bryony Tellis. Bryony merupakan anak berusia 13 tahun dan berasal dari keluarga kaya raya. Setelah menyelesaikan naskah dramanya, ia keluar dari kamar bermaksud untuk menunjukkan karyanya tersebut kepada ibunya. Ia pergi ke dapur untuk menemui ibunya. Ternyata ibunya tidak ada di sana. Lalu pelayan di rumah memberitahu bahwa ibunya ada di kamarnya. Bryony pun pergi menemui ibunya serta memberitahu karyanya itu. Dan sang ibu memuji karya dari Bryony. Kemudian Bryony kembali ke dalam kamar dan mulai menggarap drama yang ia buat bersama dengan sepupunya bernama Lola dengan ditemani kedua adik kembar dari Lola bernama Jackson dan Pierrot. Mereka membahas tentang siapa yang akan menjadi pemeran dan sutradaranya. Namun, Lola dan kedua adik kembarnya merasa terpaksa dengan situasi ini, sampai akhirnya dari lantai bawah terdengar ada Cecilia. Cecilia ini merupakan kakak dari Bryony karena merasa bosan. Akhirnya Jackson dan Pierrot meninggalkan Bryony, begitupun dengan Lola. Di lain sisi, Cecilia sedang berada di bawah air mancur bersama dengan Robbie, dan Bryony pun melihat keduanya. Bryony menyimpan rasa suka kepada Robbie meski usia mereka terpaut jauh. Dari balik jendela, Bryony melihat Robbie berteriak kepada Cecilia dan kemudian Cecilia melepas pakaiannya dan menyeburkan diri ke air mancur. Setelah keluar dari air mancur dalam keadaan basah, Cecilia masuk ke dalam rumah sambil bersikap marah kepada Robbie. Bryony mengira Robbie berteriak itu menyuruh Cecilia untuk melepas pakaiannya. Padahal kejadian sebenarnya bukan seperti itu. Robbie menulis surat untuk Cecilia sebagai permintaan maaf. Berkali-kali dia mencoba menyusun surat yang formal dan bagus, tapi berkali-kali pula dia gagal. Dia menulis surat dengan nada seksual hanya sekedar iseng saja. Dan selesailah surat yang dia tulis dan akan dibawa olehnya pada malam pertemuan keluarga. Robbie bertemu Bryony di jalan dan menitipkan surat ini untuk Cecilia. Kemudian, Robbie teringat jika isi amplop itu bukanlah surat yang formal, tetapi surat yang dia buat dengan iseng. Dan tak disangka, Bryony membacanya sebelum memberikan kepada Cecilia. Setelahnya, Bryony menceritakan isi surat kepada sepupunya Lola, yang menganggap Robbie adalah seks maniak. Robbie meminta maaf kepada Cecilia atas kesalahan surat itu, tapi ternyata respon Cecilia sangat mengejutkan. Cecilia ternyata menyimpan rasa suka kepada Robbie dan kemudian mereka bercinta di perpustakaan yang tidak disangka terlihat oleh Bryony yang menyangka Robbie memperkosa Cecilia. Ketika sedang makan malam, adik Lola yang kembar menghilang. Kemudian mereka pun berpencar untuk mencarinya. Dalam kegelapan itu, Bryony melihat Lola digerayangi oleh seorang pria yang kemudian kabur. Bryony yakin jika pria itu adalah Robbie, meski Lola ragu untuk mengatakannya. Dengan persaksian kedua gadis itu dan surat mesum Robbie untuk Cecilia, Robbie ditahan oleh polisi atas tuduhan pemerkosaan. 4 tahun kemudian, Robbie dibebaskan dari penjara dengan syarat harus bergabung dengan militer dan terjun ke ranah Perang Dunia II dan bertempur di Prancis. Terpisah dari pasukannya, Robbie dan temannya akhirnya sampai di Dunkirk. Dalam sakitnya karena infeksi luka yang dideritanya, dia berusaha beristirahat sambil menunggu kapal datang untuk menjemput para tentara. Dalam pikirannya, dia teringat kejadian sebelum berangkat berperang 6 bulan sebelumnya, di mana Robbie sempat bertemu Cecilia yang kini bekerja sebagai perawat.
Bryony juga menjadi perawat, meninggalkan kuliahnya di Universitas Cambridge. Bryony menulis surat kepada Cecilia, tapi tidak dibalas karena Cecilia masih kesal dengan peristiwa kebohongan Bryony yang mengubah jalan hidup dia dan Robbie. Kemudian Bryony mendapat kabar pernikahan Lola dengan Paul Marshall, pengusaha coklat yang dulu pernah hadir di pertemuan keluarganya. Bryony menghadiri pernikahan keduanya, dan di sana dia sadar ternyata yang memperkosa Lola dahulu bukanlah Robbie, tetapi Paul. Lalu Bryony datang ke rumah tempat Cecilia mengontrak. Di sana dia bertemu dengan Robbie yang masih kesal dengan kehadirannya dan peristiwa kebohongannya dahulu. Bryony meminta maaf dan mencoba untuk memperbaiki kesalahannya. Robbie dan Cecilia meminta Bryony untuk membuat pernyataan jika dahulu dia berbohong untuk membersihkan nama Robbie. Cecilia menyebut nama Denny Hartman sebagai pemerkosa. Tetapi si Bryony yakin jika pemerkosa itu adalah Paul Marshall yang baru saja menikahi Lola. Mereka semakin kesal karena tidak akan mendapat pernyataan dari Lola, apalagi Paul sekarang kebal hukum karena berjasa untuk negara. Beberapa dekade kemudian, Bryony di usia tua sudah menjadi penulis novel terkenal dan sedang mempromosikan novel terbarunya sekaligus terakhirnya yang berjudul Atonement. Bryony mengaku jika novel ini semuanya murni kisah nyata tentang dirinya, Robbie, dan Cecilia. Dia menyatakan bahwa potongan cerita di dalam novel tersebut yang bertemu dengan Robbie dan Cecilia itu hanyalah imajinasinya belaka. Sebenarnya Robbie dan Cecilia tidak pernah bersatu. Robbie meninggal di malam pertempuran tentara di Dunkirk karena infeksi luka yang sangat parah, sedangkan Cecilia tewas beberapa bulan kemudian dalam peristiwa pengeboman stasiun bawah tanah yang membuat para pengungsi yang berlindung di sana